Guys, kembali ke RNG Project guys. Kali ini kami akan menginterview komposer sawah lunto ini guys. Kemarin udah tuh yang kemarin ya kan, sekarang yang terbaru dari Assalamualaikum wabarakatuh guys. Kayak mau ceramah aja gua nih guys. Sorry ya. Jadi kembali lagi ke RNG Project. Kali ini RNG Project akan menginterview salah satu komposer sawah lunto ya guys ya. Kemarin udah satu, sekarang yang kedua, besok akan berlanjut ke next berikutnya. Oke guys ya. Perkenalkan nih teman gua, Pras. Iya, yang punya Hip Studio. Halo Bang Pras. Iya. Terus gimana nih Bang Pras ya? Kalau Hip Studio, sebenarnya Hip Studio ini apa sih Bang Pras? Sebenarnya mungkin ini sekilas tentang Hip Studio ya. Macam-macam sih kalau di Hip Studio ini, kayak di sini ada itu kursus musik. Kursus musik kalau dilihat itu ini sebagian pialanya. Ini pialanya beda sih. Oh beda Ini gitu? bukan piala hasil dari kursus ini yang udah lama ini punya, ada dari abang-abang band-band legendnya Sawah Lunto lah. Kalau dulu yang pernah di Sawah Lunto pernah tahu Gocha band ini dari piala abang-abang tuh. Dan balik lagi ke Hips tadi ya. Kalau Hips ini khusus musik itu kayak di sini. Ini sebenarnya tempat yang kita pakai buat interview sekarang nih, kelas ini. Kelas ya? Kalau kelihatan di situ nih ada whiteboard, ini ada papan tulis. Ini buat partitur. Ini ada footstool buat gitar klasik. Di situ juga ada 1-2-3 gitar. Jadi gitulah kalau Hip Studio. Ruang belajar buat adik-adik di Sawah Lunto. Oh berarti Hip Studio ini musik. kayak wadah gitu ya Bang ya? Kayak wadah untuk para pemusik-pemusik yang baru, kayak contoh baru belajar ya misalkan. Tapi kalau misalkan dari ini kan belajar nih Bang, seni musik misalkan ya kan, gitar. Kalau ke sekolah-sekolah ada nggak ngambil jam atau gimana sih gitu? Ke sekolah ada sih. Kalau cuman mungkin ya kalau ke sekolah itu kalau trennya di sini. Sawah Lunto ini kan daerah, ini bukan pusat kota. Iya. Kalau Sumatera Barat mungkin itu pusatnya di Padang. Mungkin udah lebih maju lah kalau di musik. Bedanya kita di Solo ini, kalau tadi pertanyaannya ngajar ke sekolah. Kalau bedanya kalau di Solo ini sih, ke sekolah tuh musiman. Oh musiman ya Bang ya? Contohnya kayak sekarang ini bulan Maret itu persiapan sekolah-sekolah untuk lomba FLS 2M. Jadi sekarang untuk tahun 2019 dari HIPS, saya juga di sini ngambil langsung turun ngajar ke sekolah itu 5 sekolah untuk tahun ini. Itu ada 2 SD sama 3 SMP. Banyak juga guys ya. Itu loh guys, harus bisa ditiru itu bagi teman-teman yang pemusik yang lain. Jangan, istilahnya ilmunya jangan disimpan sendiri, luaskan kalau bisa, ya nggak Bang ya? Benar. Jadi 5 sekolah ini, kenapa tadi saya bilang musiman, 5 sekolah itu sebenarnya lombanya kalau SD itu tanggal 26 Maret ini udah mulai harusnya. Cuman ya kita tahu lah kondisi sekarang ya, karena adanya itu Iya Bang ya. COVID-19, jadi Agak semua terhambat sedikit Bang ya? Atau semua kegiatan diundur dibuka. ya Bang ya? Ya diundur. SMP pun begitu, SMP harusnya awal April, cuman kayaknya juga bakal diundur. Dan kenapa saya bilang musiman tadi ya, setelah lomba bulan April mungkin belajarnya yang adik-adik latihan untuk lomba tadi Ya. tahun depan. Tahun depan ya Bang. Jadi itulah musiman, setelah lomba putus. Langsung habis gitu ya Bang ya? Nanti kalau ada tahun depan baru mulai lagi. Ya, itu berlaku hampir di seluruh sekolah dan hampir di seluruh cabang. Drum band pun kayak gitu. 2 bulan sebelum lomba, ntar baru biasanya pihak sekolah ngubungin ke sini, ke HIPS atau ke saya langsung. Setelah lomba ya udah habis. Berarti ini nggak gitar aja nih Bang ya? Ada perkusi juga ya? Macam-macam.
Berarti apa aja sih kalau di Hip Studio ini kan tadi yang pertama kan gitar, Ya. perkusi, terus ada latihan apa aja sih bang? Les apa aja sih? Kalau untuk privat ini kan maksudnya yang latihan di sini itu bukan yang dari pihak sekolah, tapi pribadi dari anaknya. Oh gitu. Yang latihan ke sini itu yang rutin sekali seminggu. Itu ada vokal, Vokal ya. keyboard, gitar. Sementara kita masih di sini. Masih di situ bang ya. Tapi kalau untuk kedepannya gitu bang Pras ya, ada nggak pengen membuka lagi gitu loh, maksudnya jenis musik yang lain atau jenis alat musik yang lain atau misalkan apa gitu misalkan gitu bang? Sebenarnya awal dari Hips ini juga bukan langsung nongol dengan kursusnya gitu juga. Jadi sebelum ada Hips, kita pernah bikin itu satu komunitas musik. Iya. Namanya mungkin Allegros. Awalnya kenapa kita fokusnya ke situ karena mungkin ini regenerasi. Oh regenerasi ya ya. Jadi ya, seperti yang sama-sama kita lihat lah di sini mengkhawatirkan sih kalau masalah regenerasi ini. Iya sih bang, kebanyakan sekarang kan untuk musik kan udah jarang ya. Ya, jadi ini ya di Allegros dulu sebenarnya udah ada beberapa cabang. Itu juga ada drum. Itu Gama dari RNG sempat jadi ikut instruktur andil di gitu situ. ya. Ya, jadi instruktur juga ada sempat biola malahan. Cuman ya mungkin karena sesuatu lah something. Iya. Ini samping ini guys yang agak Ya, susah nih guys. ya, Mungkin ya. sama-sama ngerti lah teman-teman ya kan. Sampingnya ini bukan yang negatif sih. Iya, iya. Lebih ke kayaknya di Sawalunto ini instruktur gak banyak. Memang kekurangan sih bang. Ya, instruktur seni nggak banyak dan dari dulu jalan sama teman-teman sama abang-abang yang lain, instruktur ini bukan yang jadi pekerjaan pokok bagi mereka. Jadi mereka juga ada punya kesibukan yang lain, punya pekerjaan yang lain juga di luar sana. Iya. Karena ada itu juga. Akhirnya kalau saya pribadi sih nganggapnya masalah generasi ini udah masalahnya kompleks. Kompleksnya dari kita kekurangan instruktur. Ada instruktur beberapa ya dia nggak sekedar instruktur juga, punya pekerjaan lain akhirnya mungkin susah bagi waktu. Dan dari minat pun yang masih kurang sih. Kalau menurut saya sih nggak minat sih bang, maksudnya teman-teman yang adik-adik lain lah yang di bawah kita ya kan. Sebenarnya mereka tuh bukannya nggak mau sih kalau menurut aku pribadi bang. Cuman nggak ada ini, orang pada belum tahu di sini ada tempat les, orang pada belum tahu di sini tempat bisa belajar musik ya kan. Jadi kebanyakan sih adik-adik ini ya di rumah ya kan. Jadi nggak ini. Ya malah tahu nanti teman-teman adik-adik yang sekitaran Sawalunto, daerah Sawalunto pengen belajar musik bisa di sini sama Bang Pras di Hip Studio ya kan. Iya. Jadi tujuan utama Hip Studio ini berarti untuk ini berarti Bang ya. Untuk mengenali gitu loh, maksudnya mengenali kembali musik di daerah ini gitu kan. Soalnya ini daerah Allah ya kan, bukan berarti kayak di Jawa-Jawa, karena kan memang alat lengkap, fasilitas lengkap ya kan. Semuanya ada lah gitu. Kalau di sini kan beda. Ya mudah-mudahan Hip Studio bisa membentuk itu loh di daerah ini gitu kan. Nah, jadi gini Bang Pras. Hip Studio ini sebenarnya misi utamanya apa sih? Misalkan mungkin buat karya atau memang untuk mengenai musik adik-adik, ngajarin musik atau apa sih sebenarnya Bang? Ya sebenarnya ini nih kayak gimana ya? Berantai sih. Kalau kita mau berkarya, otomatis balik lagi kalau karya SDM ya. Oh iya. Untuk SDM kita perlu juga regenerasi. Jadi emang yang kayaknya emang bertahap dari yang saya bilang tadi rantai itu. Jadi yang intinya sebenarnya regenerasi dulu. Iya sih, betul juga sih. Cuman kalau dari media sosial gitu, apa nggak ada misalkan ini loh cara ini buat video gitu loh Bang, buat video gini loh cara main gitar kunci manis misalkan, keyboard, apa nggak ada buat itu? Pernah ada niatan sih. Sebenarnya mungkin balik lagi kayak kalau saya mandangnya nih, kalau untuk itu sebenarnya udah banyak lah di YouTube sana. Kayaknya udah nggak perlu saya harus kayak gitu.
adik-adik kalau emang pengen belajar di internet bisa aja nyari, mau pengen belajar gitar, mau belajar keyboard, Bebas juga gitu ya. cuman kalau mengenai tadi itu kan termasuk apa ya, belajar online tetap ada plus minus ya. Kalau plusnya mungkin apa yang mau kita cari itu ada, Ya kayak betul. YouTube, teknik apapun, Semuanya ada gitu ya, mau kunci manis, mau kunci ini ya, semuanya ada ya. kunci Inggris mungkin. Kunci Inggris ya kan. Dan minusnya Ya. internet nggak bisa negur kalau kita salah. Nah, itu yang mau kita bahas itu, Bang Pras. Sekarang kan banyak kan anak-anak muda semuanya pergi ke YouTube. Ya. Nah, YouTube ya Bang ya. Termasuk kami ini. Saya juga. Ya. Ya itu. Jadi di YouTube juga kan Bang sudah mulai nih. Boleh kasih tahu channel Bang Pras apa? Channelnya itu Hip Studio. Hip Studio ya. Studio ID. Hip Studio ID. Jadi teman-teman yang mau lihat apa sih di dalam video, bukan di dalam video sih, apa sih. Jadi ini channel Bang Pras Studio One. Nanti dikat coy. Hip Studio. Enggak. Sorry guys. Gua kalau interview orang emang agak gini guys. Ya maaf aja ya kan. Nah, jadi gini. Apa sih isi di channel Bang Pras tadi ya kan? Hip Studio ID ya. Jadi jangan pakai poin ya guys ya. Channel YouTube itu. Jangan lupa subscribe juga loh. Ini subscribe ini cuma gratis kok. Subscribe aja nggak mau kayak apa ini. Jadi lah guys ya. Yang udah subscribe terima kasih ya. Oke, balik ke topik nih. Aku kebanyakan ngomong nih kan. Nah, saya dengar sendiri nih Bang Pras. Saya pernah lihat di iTunes, di Spotify ya. Kalau nggak salah ada single pertamanya Bang Pras ya? Iya, ada. Kalau nggak salah ya. Itu awal tahun. Itu jadi saya kirim ke distributor musik digital. Iya. Dan alhamdulillah keterima, akhirnya musiknya di share. Sebenarnya gimana ya? Kalau itu tamong gitu. Itu kalau masalah single sempat bikin karya, bikin lagu, Ya. akhirnya recording sendiri di sini kan. Jadi setelah di record saya ngirim ke distributor musik digital. Alhamdulillah diterima, dan itulah awalnya musik saya atau lagu saya di share di platform digital seperti kayak iTunes, Spotify, Deezer dan lain-lain. Jadi udah bisa diinin ya Bang Pras ya. Udah bisa dengar teman-teman semua ya kan. Apa tuh judulnya itu Bang Pras? Lihatlah aku. Lihatlah aku. Bisa dinyanyiin dikit nggak? Bisa. Iya. Cai, gitar tuh Cai. Siap bang. Oke, thank you Caiku. Drum nggak bang? Loh, ini teman gue satu lagi nyumper lagi nih guys. Nyumper lagi. Ya udah sama-sama kita dengerin ya. Ini lagu dari Bang Pras. Lihatlah aku. Refnya aja kali ya. Iya, refnya aja nggak apa-apa Bang Pras. Lihatlah aku selalu di sampingmu, di saat kau terluka, di saat kau bahagia, dan inilah aku selalu menantimu, di saat kau menjauh, di saat kau pergi meninggalkanku. Iya, agak macet dikit. Ya teman-teman RNG Project dan teman-teman semua, itu loh contoh dari teman-teman kita. Dia udah membuat karya gitu. Jadi sebenarnya karya ini susah-susah gampang sih buatnya gitu. Cuman dengan karya ini kita dihargai gitu. Inilah salah satu contoh kita untuk berkarya. Mudah-mudahan ini untuk memacu kita semua
teman-teman semua bisa buat karya sendiri. Hmm. Iya. Berarti lihatlah aku ya. Itu ceritanya gimana sih, Bang Pras? Lihatlah aku ini. Berat. Ya. Ini cerita pengalaman atau gimana sih sebenarnya? Gimana ya? Pengalaman sih. Jadi kayaknya ini kalau pengen tahu guys, denger lagunya pahami sendiri. Di situ ada lirik ya kan? Nih guys ya. Berarti ini untuk selanjutnya apa ada karya baru gitu Bang Pras atau udah proses buat karya baru apa gimana sih? Kalau untuk lagu ada sih beberapa, cuman mungkin ya sebagian belum di-record. Nah recordingnya di mana itu Bang Pras? Kalau Atau recording sebenarnya ya kita kayak inilah konsep indie. wow konsep indie ya. Band-band indie, dari kita produksi lagu sendiri, promosi sendiri, kirim sendiri. Memang harus itu. Jadi kayak recording pun di sini di studio. Di studio langsung berarti Bang Pras ya? Ya cuman mungkin ya sebenarnya walaupun bisa recording sih, cuman balik lagi ke awal tadi, konsepnya mungkin bukan di recordingnya kalau di studio, lebih ke generasi. Soalnya kalau recording kan ada live audio kan. Iya. Gak salah sih sebenarnya. karena kita juga bagi-bagi job sama Steve Rizky kan. Ya itu sebenarnya kan kita karena ingin memajukan daerah di bagian seni. Otomatis kita walaupun tempatnya beda, ininya beda, ya kan tetap satu lah istilahnya gitu kan. Sama-sama jalan. Ya saling ini. Itu yang penting guys. Itu bisa contoh buat kita semua ya kan. Kadang saling bagi-bagi job, bagi-bagi Berbagi rezeki. Aduh. Hidup lagi juga ya. Lo ribut aja lo, agama ini, aduh. Ini guys teman gue nih nggak mau masuk terus. Kecewa gue guys. Tapi nggak apa-apa, tetap teman gue itu. RNG Project, kalau nggak ada dia ya R Project. Aduh. Jadi, ini Bang Pras, kayaknya ini hangat dibahas nih, masalah tentang ini kan Bang Pras sudah mulai duluan nih untuk buat karya. Menurut Bang Pras pribadi, apa sih bedanya cover sama karya? Maksudnya itu gini loh, pemikiran gitu loh, pemikiran Bang Pras sendiri tentang cover sama karya. cover sama karya sebenarnya. Cover sama karya sebenarnya mungkin karya orisinal ya. Karya original sama cover. Kalau karya keduanya karya sih. Bikin cover juga karya, Aransemennya juga beda gitu ya. bikin lagu juga karya. Mungkin kalau ke karya original lebih ke trennya sekarang, tren cover itu sedang gila-gilaan. Iya gila banget itu. Di mana-mana orang bikin cover, siapapun bisa bikin cover. Termasuk kan. Cuman kalau yang jadi ini sama saya gini sih, sampai kapan sih orang nyaman dengerin cover? Maksudnya ini mohon maaf bukan buat teman-teman yang nge-cover, maksud saya tuh lebih tuh kayak gini, mendengarkan lagu itu berulang-ulang. Saya lebih ke sini sih, mungkin ini dari analisa saya, suatu saat pasti ada mentoknya orang pengen lagu baru. Iya betul. Masyarakat audiens pengen denger sesuatu yang baru. Sementara gimana kalau semua musisi udah cover? Iya sih. Kreativitas juga udah ini ya. Ya, Udah jadi kebiasaan jatuh takutnya gitu loh ya Bang Pras ya. akhirnya jujur aja nih, mungkin eranya cover lah. Iya, Kita bilang sekarang kalau di musik digital lah terutama. Ya jujur aja sih, kalau yang saya lihat bahkan di trending YouTube artis ngerilis lagu nggak terlalu heboh. Iya. Ketika yang orang mungkin musisi-musisi yang masih indie lah bisa dikatakan kayak gitu, bisa jadi masuk ke trending. Agak ini jadinya kalah masa lah istilahnya ya, Bang Pras ya. Bukan menyalahkan juga sih, sah-sah aja. Kalau bagi saya sih cover sah-sah aja, cuman sampai kapan gitu. Takutnya nanti stuck di situ ya kan Bang Pras ya. Soalnya takutnya sih kalau saya pribadi takutnya cover, ya saya pribadi sih ikut cover gitu loh, cover lagu, cuman dengan tujuan ya hanya ini untuk
ya kalau untung ya dapat audiens, kalau enggak ya sudah kan gitu. Cuman kalau dari saya pribadi sih Bang Pras ya, lebih baik kita buat karya baru supaya lebih fresh loh musik Indonesia ini. Soalnya gimana ya, kalau kita cover dan terus cover, otomatis kreativitas anak-anak muda selalu untuk musik hilang kan? Bener. Hilang total kan gitu. Kalau udah terlalu nyaman di cover, ya cover aja terus. Ya, ya itu kan. Memang sih yang saya khawatirkan itu juga sih Bang Pras. Cuman saya pribadi cover ini tujuan saya untuk cari audiens sih sebenarnya gitu. Soalnya kita dikenal dengan lagu orang dulu, dan saya pun sebisa mungkin minta izin dulu sih kayaknya gitu loh sama yang punya lagu gitu kan, kalau mau cover atau memang mereka udah ngizinin ya silahkan kan gitu. Kalau adatnya lah kalau kita bilangnya ya kan. Ya benar. Soalnya kita bawa lagu orang loh, kita ngambil audiensnya dari situ gitu kan otomatis. Nah setelah itu kalau bisa kita harus ya berkarya lah gitu kan. Contohnya kayak Bang Pras kan udah duluan nih guys buat karya, masuk kalian kalah, gue yakin kalian pasti bisa Bisa. ya. RNG Project juga lagi proses nih. RNG bisa. Jangan minta ngomongin orang aja lo RNG nya. Sebelah juga ada Pixar Project bisa. Nah ini kami kayaknya punya rencana nih guys semua ya. Gimana kalau kita kolaps buat kompilasi ya kan, kayaknya seru nih. Pasti Seru nih, kita bawa semuanya kan, kayak Loka Audio, kayak gabungan musisi Padang kita ajak. Gimana kalau menurut Bang Pras tuh? Asik sih. Iya. Pasti nih Oke, bakalan penasaran kan mau gabung langsung. Iya, yang daerah Sawalunto. Bahaya juga promosinya. Oke nih kayaknya terakhir nih Bang Pras. Pertanyaan buat Bang Pras nih. Untuk teman-teman yang nonton video ini ya kan. Pesan-pesan Bang Pras sih, kayak motivasi gitu buat teman-teman yang belum buat karya, yang pengen belajar musik, apa sih? Gitu. Kalau pesan-pesan mungkin lebih ke buat adik-adik yang mungkin baru memulai ingin bermusik di Solo. Yang pertama itu jangan pernah berhenti belajar. Terserah sih mau belajar di mana, gurunya siapa. Yang pertama itu jangan pernah berhenti belajar. Kalau mau di digital juga bisa, di YouTube juga banyak sumbernya. Yang kedua ya berkarya terus. Coba usaha tuh buat karya terus ya Bang Pras ya. Ya yang penting itu secara garis besarnya kayak gini sih. Masing-masing kita itu ya tingkatin level yang ada di diri kita masing-masing. Kita kembangkan bakat yang kita punya ya, intinya ya. Ya caranya tadi ada begitu. Yang berhenti belajar, yang berhenti berkarya juga. Ini mungkin sesama kita sama musisi di sini ya saling bekerja sama lah, mungkin bisa saling collab, saling banyaklah caranya sebenarnya kalau kita pengen itu. Intinya niat sih sebenarnya ya Bang Pras. Oke, terima kasih Bang Pras atas interviewnya kali ini, sangat berguna sekali ini Cer. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe video ini, nonton, dan jangan lupa di share, jangan lupa subscribe channel Bang Pras kita, Hip Studio ID. Itu deh guys. Oke, sampai jumpa di next video ya guys ya. Tunggu kompilasi dari kami.